Halo? Halo? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita bersama. Malam hari ini saya akan menyampaikan tentang beberapa hal yang terkait dengan materi kuliah kita dan nanti akan saya sampaikan kisi-kisi soal yang terkait nanti untuk ujian akhir semester. Jelas? Jelas nggak ini? Jelas banget. Oke. Namun sebelumnya akan saya absen dulu. Mahasiswa yang sudah masuk di email saya yang terkait dengan tugas individu yang sudah kita sepakati untuk malam ini itu adalah pengiriman, malam pengiriman ke email saya seperti beberapa waktu yang lalu. Saya absen dulu ya, nanti yang bersangkutan untuk menyaut ketika saya sebutkan. Nurlaili? Nurlaili? Ada? Belum masuk ya? Nurlaili Fitriani ini ada ini. Halo? Nurlaili? Ainun Najib? Hadir, Pak. Oke. Fahila Isfahani? Fahila? Fahila belum ada. Eliza Azahra? Hadir, Pak. Oke. Yesika Farah? Hadir, Pak. Oke. Jeffrey Maulana? Nindita Puspa? Hadir, Pak. Ariswa Nova Andriani? Hadir, Pak. Yundi Alfaisah? Hadir, Pak. Jessica Hindarto? Jessica Hindarto belum ada. Rizky Febriani Wulandari? Rizka hadir, Pak. Rizka ya. Iya, Rizka hadir. Rizky Dwi Yuniarti? Hadir, Pak. Nadifa Aura Maulidayani? Nadifa Aura? Hadir, Pak. Firman Aditya? Hadir, Pak. Reni Mustikasari? Hadir, Pak. M. Afrohul Huda? Hadir, Pak. Hana Zulfania? Hadir, Pak. Ratna Alfia? Halo, gimana? Halo? Ya, aja, ya. Salam, tolong sing aja.
Andrew Fana, Hadir, Pak. Safila Bunita, Safila Bunita, Safila Bunita, Aklul Kutsi, Aklul Kutsi, belum. Ini yang namanya pakai Pang Jimin itu siapa ini? Agres Wijanarko, Agres, Salsabila Firdaus. Hadir, Pak. Oke. Ada yang sudah hadir di sini tetapi belum saya sebut. Ratna Alfianingrum, Pak. Nah, Hadir. siapa? Ratna Alfianingrum hadir, Pak. Loh, tadi kan yang sebentar. Ratna Alfia kan? Iya, Pak. Enggak, tadi yang sudah saya sebutkan namanya itu yang tugas individu yang sudah masuk ke email saya. Ada yang belum saya sebutkan? Ada yang belum saya sebutkan? Tidak ada ya? Oke. Sekarang kita mulai ini. Waduh, tidak dapat membagikan. Kisi-kisi yang pertama adalah tentang sejarah akuntansi pemerintah di Indonesia. Bahan dulu sudah pernah saya sampaikan ya, di Siakat
Halo? Halo? Enggak, bahannya sudah pernah saya sampaikan belum? Sudah punya bahannya belum? Ini saya share screen kok nggak bisa. Oke, yang pertama nanti yang akan saya sampaikan itu adalah untuk UAS itu adalah sejarah akuntansi pemerintah di Indonesia. Saya jelaskan bahwa akuntansi pemerintahan di akuntansi sektor publik di Indonesia memiliki 3 tonggak sejarah. Yang pertama adalah fase sebelum tahun 2003. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor Undang-Undang tentang Keuangan Negara tahun 2023. Nah, ini masih berupa akuntansi tradisional yang hanya pencatatannya hanya melalui single entry dan basisnya itu adalah basis kas atau cash basis. Jadi tahun 2003 dan sebelumnya, sebelum tahun 2003, tahun 1999 dan sebelum reformasi itu Orde Baru. Ini akuntansinya, metode akuntansinya itu adalah akuntansi tradisional. Yang di situ kemudian masih kemudian menggunakan single entry dan basisnya itu adalah basis kas. Nah, sebelum tahun 2003 ini, laporan keuangan hanya perhitungan anggaran negara atau PAN yang dituangkan dalam APBN. Kemudian sistem pencatatannya itu adalah sistem akuntansi single entry. Bentar. Halo, gimana? Ya, gimana? Halo, gimana? Ya. Sebentar. Saya teruskan ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada 7 item yang sebelum reformasi keuangan negara itu. Ini yang pertama, laporan keuangannya hanya perhitungan anggaran negara. Kemudian sistem pencatatannya itu adalah akuntansi single entry. Kemudian yang ketiga, pelaporan keuangan berdasarkan basis kas atau cash basis.
Kemudian standar akuntansi pemerintahan belum ditetapkan. Yang kelima itu adalah pengolahan data belum terintegrasi secara memadai, penyusunan laporan keuangan bersifat sentralisasi, dan yang keenam itu adalah transaksi keuangan disajikan tidak berdasarkan data-data yang telah direkonsiliasi, seperti akuntansi yang kita kenal sekarang ini. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu adanya time lag yang panjang antara pengelolaan, kemudian pertanggungjawaban keuangan negara. Nah, kemudian yang kedua, fase yang kedua itu adalah fase reformasi keuangan negara. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ini adalah fase reformasi keuangan negara. Nah, dalam reformasi pengelolaan keuangan ini, Menteri atau pimpinan Menteri Keuangan adalah selaku bendahara umum negara atau Chief Financial Officer yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan. Ini itu adalah Menteri Keuangan. Kalau itu negara pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah itu adalah Kepala Dinas Keuangan Daerah, itu yang berfungsi sebagai bendahara umum daerah. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran. Nah, ini kalau di pemerintah pusat. Kalau di pemerintah daerah, itu adalah kepala dinas atau pimpinan organisasi perangkat daerah itu selaku pengguna anggaran. Dia menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, yang ketiga, tingkat pusat, itu Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun laporan keuangan LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Nah, kalau di daerah itu kemudian Kepala Dinas Keuangan Daerah, BPKD, Kepala BPKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, itu menyusun LKPP, laporan kinerja pelaksanaan keuangan daerah, untuk disampaikan kepada Bupati.
Nah, regulasinya apa? Dasar hukum yang menyertainya itu adalah tadi yang sudah saya sebutkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kemudian Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Negara. Di samping itu juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, kemudian juga pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berisi tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang di dalamnya mengatur tentang pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP. PSAP-nya seperti apa? Itu PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, kemudian PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran, PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas, PSAP nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan, PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan, PSAP nomor 6 tentang akuntansi investasi, kemudian PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap, nomor 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, nomor 9 tentang akuntansi kewajiban, nomor 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan, kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa, dan nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasi. Di awal tadi sudah saya sebutkan tentang fase-fase sejarah akuntansi pemerintahan di Indonesia, yang fase pertama tadi sebelum tahun 2003, di mana di situ masih menganut akuntansi tradisional, kemudian single entry dan masih basisnya adalah basis kas. Sementara fase 2 tahun 2003-2004 itu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang tentang tentang Perbendaharaan Negara. Ini adalah merupakan tonggak reformasi akuntansi. Nah, di 2000 sampai 2004 bahkan sampai 2005 sebetulnya itu masih menggunakan modified accrual basis. Jadi sepenuhnya belum dilakukan pencatatan melalui pencatatan seperti akuntansi pada sektor private. Masih menggunakan modified. Nah, fase ketiga ini itu adalah fase 2010 sampai sekarang itu akuntansi modern, basisnya adalah 2005 sampai 2015 ini menuju akuntansi modern.
basisnya itu adalah basis kas menuju accrual. Sementara 2015 sampai sekarang fase yang keempat itu adalah sudah akuntansi modern penuh. Jelas sampai di sini? Atau saya ulangi lagi? Ini adalah besok akan saya tanyakan di ujian. Jadi bahwa sistem akuntansi di Indonesia itu ada perkembangan. Nah, itu melewati beberapa fase. Fase pertama itu adalah sebelum tahun 2003. Fase kedua itu adalah 2003-2004 dengan terbitnya Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian fase ketiga itu 2005 sampai 2015, di mana basis kas menuju accrual atau yang sering kita sebut dengan modified accrual basis. Dan fase yang sekarang itu adalah fase akuntansi sektor publik yang sudah modern, yang hampir sama dengan sistem akuntansi di sektor private. Jadi basisnya itu adalah basis accrual basis. Basisnya itu adalah basis accrual.
Kemudian nanti juga akan saya tanyakan juga tentang reformasi pengelolaan keuangan daerah, yang di situ tentang pengelolaan keuangan daerah terkait dengan beberapa regulasi aturan yang menyertai pengelolaan keuangan daerah. Kemudian hubungan antara proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses penatausahaan, proses pertanggungjawaban, dan proses pengawasan. Jadi saya jelaskan sedikit seperti ini, bahwa sistem akuntansi sektor publik di Indonesia itu adalah dimulai dari proses perencanaan. Itu tidak bisa terpisahkan. Nah, perencanaan di Indonesia itu ada yang namanya perencanaan jangka panjang atau RPJMP, yang dia selama 20 tahun, kemudian RPJMD yang selama 5 tahun, kemudian juga RPJMD ini kemudian masuk dia pada proses perencanaan tahunan yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Atau kalau tingkat pusat Rencana Kerja Pemerintah, D-nya hilang. Nah, kemudian pada proses selanjutnya itu masuk dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran sementara atau PPAS. Masuk di Dewan, DPRD, kemudian nota kesepakatan bersama antara bupati dan pimpinan DPRD. Kemudian di situ menjadi pedoman penyusunan rencana kerja anggaran organisasi perangkat daerah. Nah, setelah itu dia akan menjadi rancangan anggaran pendapatan daerah yang setelah dievaluasi oleh provinsi, dia akan menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, anggaran pendapatan dan belanja daerah itu di dalamnya berisi tentang daftar pelaksanaan anggaran. Inilah kemudian pada proses perencanaan itu selalu berurutan, berkaitan langsung dengan pelaksanaan. Karena APBD ini itu adalah di dalamnya itu berisi daftar pelaksanaan anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah. Nah, kemudian DPA ini akan diverifikasi, dia menjadi dasar pelaksanaan anggaran. Ini di sini di DPA ini tentunya dia akan berisi pelaksanaan APBD yang di dalamnya itu adalah ada target pendapatan yang harus didapatkan, kemudian belanja ini yang harus kemudian
serap dan pembiayaan. Nah, setelah itu dia masuk pada menjadi laporan realisasi semester pertama. Tengah tahunan dia laporan realisasi. Nah, ketika DPA ini dilaksanakan, kemudian dia masuk di penatausahaan akuntansinya, penatausahaan pendapatan itu di masing-masing OPD yang memiliki pendapatan, itu kemudian bendahara penerimaan ini kemudian akan melakukan penatausahaan. Kemudian juga penatausahaan belanja. Dan dia penatausahaan oleh bendahara pengeluaran. Penatausahaan pendapatan itu adalah oleh bendahara penerimaan, sedangkan penatausahaan belanja itu adalah oleh bendahara pengeluaran. Di situ kemudian juga dibuat kekayaan dan kewajiban daerah, ada kas umum, kemudian piutang, investasi barang, dana cadangan, dan utang. Nah, inilah kemudian yang disebut dalam akuntansi keuangan daerah. Nah, selanjutnya ketika masuk dalam proses penatausahaan, itu di situ kemudian ada pertanggungjawaban akuntansi keuangan daerah. Masuk dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Yang berisi laporan keuangan pemerintah daerah itu apa? Berisi apa? Laporan realisasi anggaran, kemudian neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan keuangan diperiksa oleh BPK. Ini juga akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD. Nah, pengawasannya dilakukan oleh siapa? Pengawasannya dilakukan oleh instansi internal, oleh inspektorat, yang di dalamnya berisi pembinaan, pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan. Kemudian pengawasan oleh eksternal itu adalah oleh BPK. Pengawasan internal itu di dalamnya juga ada SPI, Standar Pengendalian Intern, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang APBD. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Nanti soal yang akan saya sampaikan itu ya berkutat di situ saja. Ada berapa ini sudah saya buat? Ada 6 soal. 6 soal yang nanti akan saya upload nanti. Kita ujiannya di hari Senin ya? Betul ya? Halo? Jeffrey? Halo? Iya, Pak. Halo, Pak. Kita ujiannya kapan? Kita ujiannya kapan? Wah, nggak enaknya
kuliah pakai media ini seperti ini. Jadi ketika kita menyampaikan itu seringnya ditinggal pergi kan. Ya mungkin masih pada di poskonya Pak, masih ada kegiatan di posko. Oke, kita ujiannya kapan? Saya ingin aja. Kita ujiannya kapan? Kalau di jadwal Senin ya? Ya Pak, sesuai jadwal aja. Senin jam 1 sampai jam 14.30 ya? Senin 4 Juli. Betul? Enggak, saya hanya ingin konfirmasi ini. Belum saya tutup. Kalau bisa malam aja Pak. Hah? Iya Bu. Kalau bisa malam aja. Malam? Ya Pak, malam Pak. Malam. Malam berarti tetap harinya tetap masih Senin. Atau hari apa? Senin masih tetap. Iya boleh Pak. Jamnya jam berapa? Kita sepakati ini mau saya ganti. Habis isya gimana Pak? Habis isya. Berarti jam 20 atau jam 19.30? Jam 19.30 aja Pak. Jam berapa malam? Jam berapa? 20 aja Pak. Oke. 20 sampai 21.30 berarti ya? Sampai jam 10 juga bisa Pak. Banyakan loh. Oke. Oke, berarti Senin, saya pastikan lagi, Senin 4 Juli 2022, pukul 20 sampai 21.30. Anjay Pak. Oke ya. Ya Pak. Kelas Ekonomi Universitas Pekalongan, soal ujian akhir semester ganjil. Ganjil ya. Ini semester genap atau ganjil ini? Kenapa? Oh, genap. Kenapa? Semester 6. Sorry. Genap. Semester genap. Tahun akademik 2021-2022 ya? Benar ya? Mata kuliah akuntansi sektor publik hari Senin 4 Juli 2002 pukul 20 sampai 21.30 WIB. Iya Pak. Ya, kemudian soalnya ada 6. Soal yang pertama itu 15%, soal yang kedua 30%, soal yang ketiga 10%, soal yang keempat 20%, soal yang kelima 15%. Nah, untuk pengiriman lewat siakat atau seperti UTS kemarin via email, Pak? Apa? Yang pengiriman jawaban? Iya, Pak. Pengiriman jawaban usahakan lewat siakat. Kalau misalnya trouble, makanya kemudian saat itu kemudian langsung dikirim via email. Jelas? Jadi double aja. Ya. Iya, matur nuwun informasinya, Pak. Oke ya. Jadi gini kesepakatan kita. Kalau berarti soal ini
jam 21.30, maka kemudian batas akhirnya saya hanya memberikan kesempatan itu sampai 21.45. Masuk ke email saya. Jelas? Yes, Pak. Toleransinya itu 15 menit, ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Di luar itu tidak saya terima. Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya kira itu ya. Karena teman-teman mahasiswa masih KKN, maka saya tidak mengganggu waktu Anda. Jessica Indarto ada? Halo? Saya pastikan. Oke, nggak ada. Oke, saya kira itu ya, teman-teman mahasiswa ya. Kak Iri, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, Assalamualaikum. Kita ketemu nanti di tanggal 4, Senin tanggal 4 jam 20. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Waalaikumsalam.